Oke, sebelum ke penjelasan lebih lanjut, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari elastisitas permintaan parsial itu. Nah, jadi pengertian elastisitas permintaan parsial itu sendiri adalah ukuran seberapa besar perubahan jumlah permintaan suatu barang akibat perubahan satu variabel tertentu saja, sementara variabel lainnya dianggap tetap. Jadi maksud di sini tuh apa? Jadi maksud di sini tuh ada dua kondisi kemungkinan. Saya misalkan ada key X dan key Y, quantity X dan quantity Y. Nah, quantity X itu mengalami perubahan jumlah permintaan karena suatu barang. Mengalami jumlah permintaan suatu barang akibat perubahan satu variabel tertentu saja. Maksudnya gimana? Maksudnya itu, jadi quantity X ini mengalami jumlah permintaan karena harga barangnya itu naik. Jadi permintaan quantity X ini menurun dong, otomatis ya kan. Lalu quantity Y itu sementara variabel lainnya itu maksudnya quantity Y dianggap tetap atau konstan. Berarti quantity Y ini dianggap tetap konstan atau standar. Harganya stabil, tidak turun, tidak naik. Jadi harganya tuh sama seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi ada dua kondisi kemungkinan. Dan ini tidak selalu quantity X yang mengalami perubahan jumlah permintaan suatu barang. Bisa aja quantity Y bisa mengalami perubahan jumlah permintaan, terus quantity X juga bisa dianggap konstan atau tetap. Jadi ya ada dua kondisi lah. Begitupun sebaliknya. Lalu untuk ini ya, dua macam elastisitas permintaan. Itu ada dua. Yang pertama itu ada elastisitas harga permintaan, dan yang kedua itu ada silang permintaan. Untuk harga permintaan itu elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang itu sendiri. Maksudnya itu gimana sih? Jadi untuk elastisitas harga permintaan itu misalnya gini nih, gampangnya gini. Kalau saya misalkan ada barang A. Nah, harga barang A ini naik. Ya kan? Naik nih misalkan harganya. Terus otomatis kan orang beli barang A itu mikir-mikir dong. Entah dia beli lebih sedikit ataupun dia tetap membeli sebagaimana ia membeli harga barang, ia membeli barang A. Jadi orang ini tuh biasanya membeli barang A itu segini gitu, maksudnya tetap tuh segitu ya. Nah, contohnya gini deh, misalnya harga bensin naik. Kalau harga bensin naik kan orang pasti ini dong, mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar, ya enggak? Entah itu orang-orang mungkin pasti bakal naik kuda ataupun jalan mungkin, atau naik sepeda ya kan. Semisal harga bensin naik, otomatis permintaan dari bensin itu sendiri itu berarti sangat sensitif dong terhadap harganya sendiri. Karena kalau harga bensin naik, otomatis kan orang nggak mungkin dong dia nekat tetap memakai kendaraan berbahan bakar, karena kan harga bensin naik. Dan juga orang-orang itu kan pasti punya lah perhitungan keuangan ekonomi mereka tuh gimana gitu. Nggak mungkin dong semua finansial mereka tuh dipakai buat membeli bensin, kan enggak. Kan pasti mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang lainnya dong, kayak entah itu makanan ya kan, atau kayak beli beli keperluan anaknya ya kan, atau beli baju, beli celana, ataupun ya pokoknya kebutuhan-kebutuhan lainnya lah. Jadi intinya gitu ya. Jadi harga bensin naik nih kan berarti sensitif dong. Kalau harga bensin naik tuh pasti permintaan bensinnya juga pasti bakal turun.
karena harganya sangat sensitif terhadap barang itu sendiri. Lalu untuk elastisitas silang permintaan, itu adalah elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang lain. Maksudnya gimana sih? Kok ada harga barang lain? Jadi maksudnya gini, kalau saya misalkan ada harga A sama harga B, atau produk A sama produk B. Nah, produk A ini mengalami kenaikan harga, sedangkan produk B mengalami salah. Semisal ada dua produk, ada produk A sama produk B. Nah, semisal produk A ini naik, pengaruh ke pembelian produk B ini gimana sih? Jadi produk A ini naik nih harganya nih. Nah, pengaruh pembeliannya ke produk B itu gimana? Contoh deh, harga teh naik. Harga teh nih misalkan. Terus harga kopi juga naik nih. Berarti kan dua barang ini berarti saling bersaingan dong, karena sama-sama naik kan harganya. Berarti mereka ini saingan gitu. Saingan tuh maksudnya gimana ya? Kan harganya tuh sama-sama naik ya. Nah, jadi orang tuh pasti mempertimbangkan, wah harga teh naik nih. Harga teh misalkan yang tadinya 3.000 naik jadi 5.000. Terus harga kopi yang tadinya 6.000 naik jadi 7.000. Nah, kalau gitu kan saingan tuh, ya kan? Saingan tuh berarti maksudnya enakan teh atau kopi. Orang-orang lebih milih ngeteh atau kopi gitu, atau ngopi gitu loh maksudnya. Nah, lalu ada lagi nih, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua itu beda lagi. Saya misalkan ya, harga printer nih yang ini naik, harga printer naik. Otomatis ini konsumen. Otomatis konsumen tinta kan printer butuh tinta. Otomatis kan tinta juga ini dong, turun juga dong permintaannya karena harga printernya tuh naik. Jadi perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang lain. Jadi ketika harga barang itu naik, ya perubahan permintaan suatu barang itu juga ikutan naik, ikutan sama harga barangnya itu sendiri. Entah dia naik, sama-sama naik, entah dia naik yang ininya turun gitu loh maksudnya kayak tadi tuh yang sama-sama naik itu yang kayak teh sama kopi. Terus kalau yang printer tadi itu kan yang printernya naik, harga printer naik, ya otomatis orang beli tinta juga mikir dua kali karena harga printernya juga naik gitu. Jadi ini namanya kondisi saling melengkapi. Jadi nggak bisa kalau salah satu komponen barang itu harganya naik, ya otomatis barang itu sendiri juga ikutan naik, ikutan turun gitu permintaannya. Ya intinya gitulah. Jadi ada dua kondisi kalau yang disilang permintaan. Kalau yang harga permintaan itu ya terhadap perubahan harga barang itu sendiri. Jadi maksudnya itu sensitif atau enggak gitu. Oke, kita lanjut ke polanya. Nah, polanya gini. Elastisitas permintaan parsial dari QX terhadap PX di mana PY konstan. Berarti kita mencari elastisitas permintaan parsial dari QX terhadap PX yang dimana PY-nya konstan. Berarti
PX ini mengalami perubahan, ya kan? Entah perubahan harga atau perubahan permintaan, intinya mengalami perubahan lah. Nah, si PY nya ini konstan, tetap, nggak ganti, nggak berubah, nggak turun, nggak naik, tetap ya pokoknya. Terus kondisi yang kedua, elastisitas permintaan parsial dari QX terhadap PY, di mana PX konstan. Ini kebalikannya, yang tadi itu PY nya konstan, sekarang PX nya yang konstan. Terus yang ini QY, yang tadi itu kan QX, berarti kita mencari elastisitas permintaan parsial dari QY. Ini kondisi yang ketiga, yang dimana PX itu elastisitas permintaan parsial dari QY terhadap PX, yang dimana PY nya konstan. Kalau yang ini PX nya konstan. Jadi seperti saya jelaskan tadi, ada dua kondisi, entah PX nya yang berubah atau P nya konstan, entah P nya yang berubah, PX nya konstan. Ya pokoknya polanya begitu. Terus lanjut ke ini. Nah, jika fungsi permintaan dua produk, semisal produk X dan Y, saling berhubungan, bisa dikatakan fungsi permintaan produk X, bisa juga dikatakan fungsi permintaan produk Y, karena saling berhubungan. Yang maksudnya saling berhubungan tuh kayak yang tadi itu loh, yang silang tadi nih. Semisal ada printer sama tinta, ini kan saling berhubungan kan. Nah, makanya dia disebutnya itu fungsi permintaan produk X sama fungsi permintaan produk Y gitu. Karena printer sama tinta ini saling berhubungan gitu. Kalau satunya mengalami perubahan, ya sininya juga ikut mengalami perubahan gitu. Karena mereka nih chemistry, gak bisa dipisahkan. Satunya anjlok ya ikut anjlok, satunya terbang ya ikut terbang gitu. Nah, di sini contohnya, kita langsung ke contoh soal aja biar nggak ribet. Sebenarnya ada cara cepatnya teman-teman. Cuman di sini saya akan menjelaskan perlahan saja. Yang pertama, ini kan ada elastisitas kuantiti X terhadap PY, yang dimana PX-nya itu konstan. Bacanya gitu ya teman-teman. Nah, ini ada lambang ya. Ini lambang apa ini? Ini lambang kayak angka 8 nih, disebutnya kalau nggak salah joki X per Jo PY dikali PY per QX. Maksudnya ini tuh elastisitas permintaan parsial dari QX nih terhadap PY nih, PY, yang dimana PX konstan tuh. Makanya di sini dilambangkan K itu konstan. Terus yang ini elastisitas kuantiti Y terhadap PX, yang dimana PY nya konstan. Ini kebalikannya, yang tadi PX, sekarang PY nya yang konstan. Penulisannya gini, Jo QY per Jo PX dikali PX per QY. Tuh, PY nya konstan, yang tadi kan PX nya konstan. Ini sama-sama, ini QX, ini QY. Kalau yang tadi PY nya, sekarang PX nya, ini kan sama-sama QY nih. Penulisannya gini, disamain semua. Jo QY per Jo PY dikali PY per QY. Kalau ini kan silang, ini juga silang, yang ini sama. Nih, perhatikan bahwa ini kan silang nih. Ini QX, ini PY, ini QY, ini PX. Menyatakan elastisitas silang dari permintaan sehingga dapat menentukan apakah kedua produk tersebut kompetitif atau komplementer. Komplementer itu saling melengkapi. Kalau kompetitif itu bersaing. Jika elastisitas silang dari permintaan adalah positif, maka kedua produk tersebut saling bersaing. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, harga teh sama kopi naik, berarti kan saling bersaing dong.
enakan ngeteh apa kopi ya gitu. Terus apabila elastisitas silang dari permintaan adalah negatif, maka kedua produk tersebut saling melengkapi. Seperti tadi, printer sama tinta, berarti kan saling melengkapi ini. Satunya mengalami perubahan ya otomatis ikut mengalami perubahan juga. Terus ke contoh ya. Nih, semisal ada dua jenis produk. Yang pertama ada QX, QY. Di sini PX-nya min 1,7, pangkat min 1,7, P-nya pangkat 0,8. Di sini PX-nya pangkat 0,5, di sini P-nya pangkat min 0,2. Kita mencari elastisitas permintaan parsial dari QX terhadap PX di mana PY-nya konstan. Ingat, PY-nya konstan, berarti kita nyarinya PX. Anggap PY itu nggak ada, kita nyari PX-nya aja. Jadi nulisnya gimana? Berarti gini, joki X per jo PX. Kan kita nyarinya PX ya, bukan PY. PY itu kan konstan, tetap nggak berubah. Ya anggaplah hilang gitu, gini, ditutup aja teman-teman. Tuh. Terus di sini PX, di sini QX. Terus kita masukin angkanya tadi. Soal yang tadi. Ini kan PX min 1,7. Ingat aturan turunan ya. Pangkatnya ditaruh di depan, terus pangkatnya dikurang 1. Ya kan? Min 1,7 diturunkan ke depan jadi min 1,7 PX. Pangkat min 1,7 ini dikurang 1, ya kan? Hasilnya min 2,7. Terus PY tetap, kan PY konstan, berarti PY tetap. Ini kita gini. Nah, tuh. Ditutupin aja yang PY nya. Terus ini PX per PX min 1,7, PY 0,8. Hasilnya min 1,7. Kenapa kok bisa min 1,7? Karena kan kita mencari PX. Pangkat PX itu kan min 1,7. Otomatis elastisitas permintaan parsialnya itu min 1,7 juga. Gak mungkin berubah. Pasti, udah pasti itu. Ya, udah pasti. Nah, cara cepatnya gini. Ini kan QX terhadap PX, yang dimana P-nya konstan. P-nya buang aja udah, tutupin gini. Terus ini quantity X terhadap PY, yang dimana PX-nya konstan, gantian PX-nya, tutupin aja PX-nya gini. Tuh. Kita nyari PY itu kan 0,8. Tuh. 0,8. Kita nyari yang dari depan ya. Pangkatnya tuh 0,8, otomatis elastisitas permintaan parsialnya itu 0,8 juga. Gak mungkin berubah. Ini juga sama, elastisitas quantity Y terhadap PX, yang dimana PY nya konstan, PY nya ya kita tutupin aja gitu. Kita nyari PX dari QY ya kan. Ini kan tadi PY dari quantity X, berarti kan kita ngambil yang ini dong, bukan yang ini. Makanya elastisitas permintaan parsialnya itu ini 0,8. Itu cara cepatnya. Kita lihat aja ininya nih, depannya ini nih, depan sininya aja. Ini kan berarti QX nih. Ya udah, berarti tutup QX-nya ini, tutup nih. Enggak usah dianggap, tutup gini, tutup. Kita nyari yang ini. Nah, apa nih? Terhadap apa? Terhadap PX. Ya udah. Pangkatnya kan min 1,7, ya otomatis elastisitas permintaan parsialnya min 1,7. Terus ini quantity X. Oke, quantity X lagi, kita nyari yang ini tutup. Terhadap apa? PY. Ya udah, PX nya tutup 0,8, elastisitas permintaan parsialnya. Gitu cara cepatnya. Begitupun sebaliknya nih, sama QY terhadap PX 0,5 tuh sama kan. Tuh, pangkatnya aja lihat teman-teman. Terus ini PY, QY sama PY nih. QY terhadap PY. Ya udah, pangkatnya kan min 0,2.
otomatis elastisitas permintaan parsial itu min 0,2, itu cara cepatnya. Nah, oleh karena elastisitas silang dari permintaan untuk kedua produk ini adalah positif, yaitu 0,8 dan 0,5, maka kedua produk tersebut adalah saling bersaing atau kompetitif, ya kan? Ini silang positif ya. Kenapa kok bisa 0,8 sama 0,5? Ini yang ini kan PX. Ini kan joki X kali PX, ini PX dikali QX. Ini kan X semua nih variabelnya. Ini silang nih. XX ini YY. Ya kita ngambil yang ini dong. Kan silang ini. Oleh karena itu elastisitas silang. Berarti kita ngambil yang ini, silang aja. Ini kan bukan elastisitas silang, ini harga ini. Ini harga terhadap barang tertentu. Makanya variabelnya itu sama. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan itu loh. Kan udah ada dua jenis elastisitas tuh. Ada harga sama silang. Kalau ini kan silang nih, berarti yang ini. Nih, ini kan silang nih. Ini kan kayak X, ini Y, ini Y. Terus yang ini juga silang nih, Y, ini XX. Berarti kita ngambilnya 0,8 sama 0,5. Yang ini kan Y, ini kan harga. Ini elastisitas harga gitu loh. Jadi yang min 1,7 sama min 0,2 ini elastisitas harga, sedangkan yang 0,8 sama 0,5 ini elastisitas silang permintaan. Gitu teman-teman. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Nah, ini untuk latihan soalnya. Hitunglah elastisitas permintaan parsial dari dua jenis produk berikut. QX sama dengan PX pangkat min 4,7 dikali PY pangkat 1,8, dan untuk kuantiti Y nya itu PX pangkat 2,5 dikali PY pangkat min 0,4. Ini sama seperti tadi teman-teman caranya tuh. Kita mencari elastisitas harga sama silang. Jadi kita nyarinya tuh urut ya teman-teman. Kita nyari dari QX baru QY gitu. Nah, nyari QX ini urut juga. Untuk mencari QX ini kita urut dari mencari elastisitas harga dulu nih. Baru ke silang tuh terhadap PY. Sama seperti ini juga QY. Ini dari silang. Terserah sih mau dari silang mau dari harga. Yang penting tahu polanya, yang penting. Gak mesti urut juga sih sebenarnya kalau udah jago. Oke, ini udah materi selanjutnya yang akan dijelaskan Talita ya, teman saya. Oke, mungkin cukup segini saja ya penjelasan dari materi saya, yaitu elastisitas permintaan parsial. Ya mungkin pembahasan saya ada yang dimengerti, ada yang belum paham ya, karena keterbatasan ini juga ya waktu, jadi dialihkan ke online. Mohon maaf kalau pembahasan saya kurang dimengerti, karena ini soalnya saya ngejelasinnya online sih. Soalnya kalau online tuh bingung juga gimana cara teman-teman ini ya mengerti. Enak offline sih sebenarnya, cuman karena keterbatasan waktu jadi dialihkan untuk presentasi online saja. Dan mohon maaf juga ya, ini saya nggak bisa menggunakan Zoom. Laptop saya soalnya kalau dibuat Zoom itu kamera sininya burik teman-teman, jadi nggak kelihatan muka saya. Jadi mending sekalian nggak kelihatan aja gitu. Jadi saya menggunakan dua device, satu buat memperlihatkan file PDF saya, satunya ini buat ngerekam nih. Halo. Nah, ya mohon maaf ya teman-teman, saya juga berusaha mengakali sebenarnya ini, tapi ya bisanya gini teman-teman.
Soalnya kalau dari HP juga nggak bisa. Kalau direkam itu suaranya nggak muncul, walaupun udah pakai aplikasi pihak ketiga juga nggak bisa. Udah di setting juga, udah nggak kemana-mana aplikasi ini itu nggak bisa. Emang di kalau model HP juga muka saya nggak kelihatan gitu, jadi mending sekalian gini aja. Dan eh, ini juga ya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin juga. Saya Raiduliza Anadif meminta maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang mungkin teman-teman rasakan, ya mungkin ada inilah perbuatan yang membuat teman-teman sakit hati. Tolong dimaafkan, tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, karena saya juga manusia. Oke, segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.